Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf video tentang penjelasan beberapa pertanyaan teman-teman untuk eksplorasi materi perkuliahan ini. Baru sekarang saya upload ya teman-teman. Ini nanti bisa jadi bahan bukan sekedar untuk kebutuhan ujian, tapi lebih kepada karena saya berkomitmen kepada teman-teman untuk memberikan informasi yang itu insya Allah akan bermanfaat untuk selamanya ketika nanti teman-teman berkecimpung di dalam dunia digital business gitu ya. Saya sudah ngelis teman-teman di sini, kita lihat ya. Oke, langsung saya jawab ya teman-teman ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Satu dari Mbak siapa nih? Dari Mbak Mega Amalia. Jadi intinya Google Business School salah satu yang dibahas dalam materi digital marketing gitu ya. Saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem kerjanya dan bagaimana dampaknya terhadap bisnis. Jadi intinya gini teman-teman, Google Business School itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Google begitu ya. Di sini bisa dilihat sebetulnya Google My Business gitu ya. Nah, ini fasilitas yang diberikan oleh Google supaya bisnisnya kita itu masuk ke listingnya dari Google. Sehingga ketika orang nanti ngelihat bisnisnya kita, itu ketahuan. Gitu kan. Di sini nanti teman-teman tinggal mendaftar saja sesuai dengan email Gmail yang dimiliki, begitu ya. Sehingga nanti bisa muncul kayak gini nih, ada ringkasan usahanya apa, kira-kira ada info terbaru apa, nanti masuk di Google Map juga bisa muncul profilnya kita, begitu ya. Ini sebetulnya memang pinter-pinternya Google sih sebetulnya untuk mengkolek semua, sehingga nanti ketika teman-teman misalkan bikin brosur gitu ya, orang carinya di mana? Orang carinya kadang di Google. Google dengan berbagai fitur ya, ada di search engine, ada di Google Map misalkan begitu ya. Atau misalkan teman-teman masuk ke digital marketing, ada Google AdWords gitu ya. Di situ otomatis orang kan pasti akan cari gitu ya. Nah, untuk cari itu perlu dipermudah. Gimana caranya? Bisa dibuatkan di Google My Business atau Google Business School. Jadi ini sebetulnya untuk memberikan informasi tentang bisnis kita yang menjadi fasilitas di Google begitu ya. Kita contoh ya, SD Islam Bintang Juara itu ya. Nah, kayak gini kan muncul kayak gini nih. Oh, ini ada kontaknya siapa begitu ya. Oh, ada kayak gini. Ini kalau kita tidak bikin kan orang tidak akan tahu. Kan gitu kan? Oh, Google Map-nya sudah ada kayak gitu-gitu ya. Mbak siapa tadi? Mbak Mega Amalia begitu ya. Dampaknya tentunya orang akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang bisnisnya kita. Kalau orang lebih mudah mendapatkan informasi bisnisnya kita, potensi untuk ada traksi, untuk ada transaksi itu lebih besar dibandingkan dengan misalkan ada informasi nih, baik secara offline maupun online. Jadi saya tidak hanya sekedar bicara digital marketing ya, atau mungkin ada informasi dari jejaring begitu ya. Kalau mau ini beli di sini saja, ternyata dicari nggak ada. Akhirnya yang muncul ternyata misalkan kompetitor. Sama-sama mau beli roti misalnya, ternyata kompetitor yang muncul di situ. Lebih dekat lagi, sudah datang ke kompetitor itu. Itu kan yang riskan kan nantinya sebetulnya. Dan di dalam membuat Google My Business itu atau Google Businessku itu nanti akan ada verifikasi ya teman-teman ya.
tidak langsung bisa listing di situ. Jadi nanti akan ada ditulis saja seperti biasa, diisi sesuai dengan tahapannya, terus nanti disubmit. Nanti akan ada surat dari Google sesuai dengan alamatnya dan kita perlu input kode yang sudah dikirimkan oleh Google. Gitu ya. Kalau nomor handphone itu nanti akan ada verifikasi dari Google. Seperti itulah. Sehingga Google kenapa berani membuat list sampai seperti itu, muncul di search engine, muncul di apa namanya, muncul di Google Maps begitu ya. Itu karena sudah validasi bisnisnya. Gitu ya, Mbak Mega ya. Oke. Terus di sini ini yang saya ini kan SEO yaitu upaya mengoptimalisasi website untuk mendapatkan peringkat teratas dalam pencarian. Banyak faktor di luar website yang bisa berpengaruh terhadap kualitas SEO. Saya kurang memahami bagian link building, listing bisnis, brand mention. Jadi begini teman-teman. Analogi dulu ya teman-teman ya. Misalkan saya datang ke suatu wilayah tertentu, terus saya tanya di situ, Pak, di sini misalkan ya, saya datang ke daerah tertentu, daerah yang baru, terus Pak, makanan khas di sini ini apa ya? Gitu ya. Oke, dibilang lah, gitu ya. Misalkan, oh kalau di Semarang itu ada lumpia, gitu ya. Terus yang enak itu di mana ya Pak ya? Gitu kan? Terus di situ satu orang bilang, oh yang enak itu di Jalan Pemuda. Terus kita tanya lagi nih ke orang yang satunya, di Jalan Pemuda. Tanya lagi nih ke yang satunya, di Jalan Pemuda. 10 orang kita tanya, itu bilangnya di Jalan Pemuda semua. Apa yang kita lakukan? Ketika kita mau pulang, mau beli oleh-oleh, kita akan datang ke Jalan Pemuda itu. Sesuai dengan yang banyak orang katakan. Gitu ya. Nah, sekarang di dunia online, di dunia internet, kan gitu kan? Itu sama saja. Google itu mendeteksinya bukan omongan orang. Google itu mendeteksinya siapa yang paling banyak ngomongin tentang produk ini. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari link. Ngelihatnya dari misalkan gitu, produknya kita apa namanya ya? Misalkan lumpia tadi begitu ya. Mereknya ABC begitu ya. Ternyata ada media kuliner yang membahas tentang lumpia ABC. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan link building begitu ya. Jadi di lumpia ABC itu terus di lumpia ABC. Misalkan di media kuliner itu yang terpercaya oleh Google terus mengatakan, Anda kalau ke Semarang tidak akan apa namanya rugi, misalkan rugi kalau belum makan lumpia ABC. Terus lumpia ABC-nya dikasih warna, kalau di operationnya sebetulnya tinggal dikasih link saja, hyperlink ya. Atau kadang di situ teman-teman bisa lihat ya di sebuah berita, terus ada warna lain, setelah itu ada mengarah ke websitenya siapa, ya kan? Saya tunjukkan aja di sini deh ya, biar teman-teman punya gambaran. Majalah kuliner gitu ya, coba ya. Liputan 6 kita lihat ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya, karena tadi saya share screen. Oke, kayak gini nih teman-teman. Nah, banyak jalan untuk mempromosikan kuliner Indonesia, begitu ya. Nah, kuliner Indonesia ini ketika kita klik, ini larinya kemana? Kita lihat ya. Ternyata dia pintar. Ini namanya internal link building. Jadi dia membangun link antar page, antar halaman. Lah, ini kalau misalkan ini dilempar ke luar, begitu ya, Google akan membaca. Misalkan ini dari sini ini lumpia ABC, terus ketika diklik masuk ke lumpia ABC-nya kita, websitenya lumpia ABC. Itu berarti Google itu mendeteksi, oh yang liputan6.com ini ngomongin tentang lumpia ABC, gitu loh. Karena identitas kalau di online itu kan URL, gitu ya, di-linkkan kemana begitu. Itu ya, Mbak. Jadi intinya begitu, link building itu. Jadi listing bisnis itu misalkan masuk ke
apa ya, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, misalkan di sini nih, ada daftar UKM misalkan begitu ya. Nah, terus ada apa namanya, dulu itu ada daftar UKM apa gitu. Kalau itu ke list di situ akan memunculkan apa namanya, ini proses perizinan ya, akan memunculkan produknya kita gitu ya, di listing di banyak tempat begitu ya. Ada brand mention. Brand mention itu salah satunya bisa dilakukan misalkan teman-teman punya brand lumpia ABC gitu ya. Terus saya sudah apa namanya? Saya sudah beli nih gitu ya. Terus saya makanya di customer journey itu salah satunya kan nanti review ya. Wah, alhamdulillah lumpia ABC jangan gitu ya. Ini enak gitu ya. Terus di tag, di mention pakai add atau pakai hashtag gitu ya. Itu nilainya tinggi. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu, Mbak. Jadi intinya yang offline saja semakin banyak orang yang ngomong, maka kita akan semakin percaya. Di online begitu. Pak, kalau kayak gitu bisa nggak kita bikin main-main? Banyak yang ngomong. Ya, di dunia online itu ada yang namanya PageRank. Jadi tidak bisa asal-asalan juga begitu ya. Jadi PageRank itu metode dari Google untuk menilai keunggulan dari apa namanya, website yang memberikan rekomendasinya ke kita. Maksudnya PageRank itu apa namanya ya? Jelasnya gini ya. Peringkat dari halaman websitenya siapapun, gitu ya. Nah, logikanya teman-teman, ketika saya ngomong ke teman-teman, Mbak, Mas, kalau mau makan bakso itu di jalan di Simpang 5 itu loh, enak banget. Padahal saya dosen. Itu tidak begitu bisa dipercaya. Gitu ya. Tapi kalau yang ngomong itu adalah master chef, misalkan gitu ya. Yang ngomong itu orang yang apa namanya ya, YouTuber kuliner gitu, begitu ya, atau apalah yang memang expertnya di situ, terus dia ngomong itu beda. Paham ya, teman-teman ya? Jadi bisa bikin website banyak asal-asalan, tapi kalau page-rank-nya kecil itu tetap apa namanya? Google itu menilainya ini yang ngomong itu orang biasa gitu loh. Atau kalau teman-teman misalkan ada anak SD gitu ngomong, "Pak, di sana Mas, di sana tuh loh baksonya enak," gitu kan. Enak. Kan cuman gitu aja. Ini anak SD nih, tapi beda kan ketika yang ngomong itu master chef. Paham ya? Jadi atau Pak, saya mau cari dokter anak gitu ya. Yang ngomong itu adalah orang yang memang punya anak atau dokter sesama ini di sana bagus gitu. Itu rasanya beda dengan kita nanya ke anak SMP. Dia nggak tahu. Lebih ke sana ya, apa namanya? Integritas ya mungkin ya. PageRank gitu ya. Jadi ini ada angkanya semua ya. Ini model perhitungannya dari Google ya, teman-teman ya. Oke, ini poin-poin mudah-mudahan jadi tambahan. Oke, terus ini kaitannya dengan kelayakan proposal bisnis dan fundamental marketing strategi and services. Oke, jadi teman-teman semua, untuk kelayakan proposal bisnis ini juga ada beberapa pertanyaan yang lain, begitu ya. Ini saya bahas secara satu kesatuan saja ya, teman-teman ya. Ini saya tunjukkan beberapa contoh format proposal bisnis ya, teman-teman. Ini untuk ikut Diplomat Success Challenge. Ini saya dulu pernah ikut tahun 2015. Kalau sekarang ini juga ada nih, teman-teman ya. Diplomat Success Challenge gitu ya. 2022. Ini seharusnya ada nih, diplomatsuccess.com. Nah, 2022 ya. Ini sampai 19 September ini masih ada kesempatan begitu ya untuk ini. Nah, submit proposalmu ini tinggal ikutan saja. Kalau mau nanti konsultasi boleh ya.
Kalau teman-teman ada yang mau bikin ke sini begitu ya, nanti tinggal masuk saja. Mudah-mudahan saya masih bisa ya. Aduh, nggak bisa. Berarti ini udah diganti. Dulu saya udah punya akun, teman-teman, gitu ya. Nah, ini ada proposalnya, formatnya salah satunya seperti ini dulu, begitu saya nggak tahu, tapi intinya saya ingin menunjukkan bahwa oh ada latar belakang, oh ada produk, penjelasan produk dan jasanya, begitu ada analisa pasarnya, kan gitu kan? Ada strategi penjualannya seperti apa, rencana keuangannya, termasuk di sini sebetulnya bagaimana cash flow-nya, kan gitu kan? Oke ya. Pengalaman kompetisi ini spesifik ya. Terus ini kita lihat di sini nih. Ini dimulai dulu ada program kayak ini udah lama banget nih 2014 ke 2015 ya. Tapi bukan sekedar lamanya ya teman-teman ya. Dilihat dari sisi bagaimana konten proposal bisnis. Ada pasar dan peluang, ada model bisnisnya apa siapa gitu. Makanya kita di perkuliahan kita kan ada model bisnis dulu kan. Ada perencanaan pemasaran. Kita sudah bicara tentang fundamental of marketing. Kan gitu kan. Setelah itu masuk ke bagaimana strategi pemasaran, bagaimana digital marketing, itu sudah masuk semua. Marketing mix, ada produk, price, apa namanya, produk, price, place, promotion, gitu ya. Intinya itu. Oke, terus ada perencanaan operasional, ada perencanaan keuangan. Investasi yang dibutuhkan, proyeksi pendapatan selama 3 tahun. Ini cash flow. Ya, ini proposal dimulai. Ini proposal, ini punya Smart Payment ya, dulu tahun berapa nih? 2015 gitu ya. Ini kita bikin ke Kemenristek Dikti pada saat itu, sebelum Dikti pindah lagi ke Mendikbud, kita mulai kayak gini. Ada summary, ada fitur dari produk, begitu ada keunggulan, terus ada apa namanya requirement dan ininya. Nah, ini proposal singkatnya. Kalau proposal ininya dulu, mana ya? Nggak kebuka ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus apa intinya terkait dengan apa namanya proposal bisnis begitu ya teman-teman ya. Jadi proposal bisnis itu bagaimana kita mau menjelaskan rencana pengembangan bisnisnya kita. Ke siapa? Nah, itu yang perlu dibedakan nanti. Untuk ikut kompetisi, Pak, berarti pastikan formatnya sesuai dengan yang dipersyaratkan di tempat kompetisi itu. Pak, untuk investor, berarti Anda harus bikin sesuai dengan kita akan memberikan orang yang mau investasi. Berarti apa yang mereka butuhkan? Ya, tentang bisnisnya, tentang produknya, strategi pengembangannya, strategi pemasarannya, terus proyeksi cash flow-nya, kan begitu kan? Terus kalau ke investor, Bapak kalau invest di tempat kami selama 5 tahun, uang 1 miliar Bapak akan kembali menjadi 5 miliar. Itu menarik. Gimana kok bisa sampai 5 miliar? Cash flow dibuka. Bagaimana strategi pemasarannya? Bayangkan kalau terus bilang, saya nggak tahu Pak strategi pemasarannya. Apa ya pendapat dari investor? Ngapain saya invest di perusahaan Anda? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, proposal bisnis lebih ke sana, teman-teman. Terus, bagaimana langkah atau cara penyusunan cash flow yang baik dan benar supaya mudah dipahami. Intinya, teman-teman, cash flow itu ada perbedaan antara catatan untuk operation sama catatan untuk investasi. Itu dulu. Ya, catatan untuk investasi itu sebetulnya begini, ketika kita mau buka warung nih, ya, kita mau buka warung. Kita harus beli alat. Alatnya sampai 100 juta. Apakah itu pengeluaran? Iya, tapi itu pengeluaran untuk investasi. Bukan pengeluaran untuk operation. Kenapa perlu dibedakan pengeluaran untuk investasi sama pengeluaran untuk operation? Biar kita tahu profil bisnisnya kita itu sebetulnya operationnya itu menghasilkan laba atau enggak. Gitu ya. Kalau nggak menghasilkan
laba karena pengeluaran investasi, itu salah. Gitu ya. Seharusnya dipisah. Makanya teman-teman, ini saya coba tunjukkan cash flow. Mana nih? Bentar ya. Cash flow. Oke, rencana aksi, action plan. Oke, sudah. Kita buka sini aja ya, teman-teman ya. Oke, makanya di sini teman-teman, proyeksi cash flow itu saya pecah jadi dua. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas pendanaan atau investasi. Gitu ya. Nah, aktivitas operasi itu berhubungan dengan operasional bisnisnya, keluar masuknya uang. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Kan gitu kan? Terus aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang investasi. Karena apa? Nanti ke laba rugi, aktivitas investasi ini dibebankan dalam bentuk penyusutan. Ya kan? Investasinya alat dapur, itu bisa digunakan 5 tahun. Harganya 100 juta. Pembebanan setiap tahun berbeda, bukan langsung 100 juta, berarti 100 juta dibagi 5 begitu ya. Atau kalau mau kita lihat dari aturan penyusutan, nah ini teman-teman ya, penyusutan menurut pajak, ya, gitu ya. Ini coba kita lihat ya, penyusutan menurut pajak itu hanya dipecah menjadi kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun. Pak, kalau tadi misalkan bisa dipakai 5 tahun gimana? Saran saya ya tetap mengikuti laporan aturan pajak saja. Penyusutannya nanti dibagi 4 tahun. Nah, sekali lagi penyusutan itu nanti untuk laba rugi ya, teman-teman ya. Ketika mau buat laba rugi, karena laba rugi itu kan ada pendapatan, ada pengeluaran, terus ada laba kotor, laba bersih begitu ya. Terus nanti ada penyusutan baru pajak gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena kalau menjelaskan ini bagaimana yang baik ya bisa membedakan ini dan begini ya. Pendapatan ini sesuai dengan produknya karena masing-masing produknya itu juga memiliki HPP sendiri-sendiri. Teman-teman harus bisa paham itu. Ya. Terus oke. Fundamental marketing strategi dan services strategi dari produk yang dikembangkan sebelumnya. Oke. Jadi nanti begini ya teman-teman ya. Saya hubungkan dengan proposal bisnis ya. Di proposal bisnis itu ada analisa kenapa punya bisnis ini atau latar belakang dulu. Itu akan lebih bagus ketika latar belakang itu sesuai dengan passionnya teman-teman semua ya. Terus masuk ke analisis produknya dibandingkan dengan kompetitor kan gitu kan. Kita tuh lebih baiknya di mana? Terus setelah itu masuk ke bagaimana mengoperasikannya, manajemen SDM-nya kan gitu kan, manajemen operasinya. Sudah dapat nih, produknya sudah jelas, manajemen operasinya sudah jelas, SDM-nya sudah jelas, terus masuk ke tahap bagaimana menjualnya kan gitu kan. Strategi pemasarannya gimana? Ya kan? Strategi pemasarannya seperti apa? Nanti pasti akan menghasilkan pendapatan. Masuk kemana? Masuk di cash flow. Terus strategi pemasarannya mau menjalankan digital marketing, iklan di internet. Pastikan di dalam cash flow pengeluaran itu ada pengeluaran digital marketing. Kapan menjalankan digital marketing itu? Bulan Februari, Pak. Oke, kalau bulan Februari digital marketing, peningkatan pendapatannya di bulan berapa? Bulan Februari juga, Pak. Maret, April. Oke, silahkan. Tapi kan nggak mungkin digital marketingnya diproyeksikan dilakukan bulan Februari, pendapatannya di bulan Januari tinggi, bulan Februari malah rendah. Ya itu menjadi catatan bagaimana secara holistik melakukan analisa di proposal bisnis terkoneksi dengan cash flow, teman-teman. Itu ya.
Terus bagaimana cara mengoptimalkan strategi digital marketing gitu ya. Ya lihat apa namanya? Fundamentalnya sendiri seperti apa, segmentasi pasarnya kayak gitu tuh ya. Terus kompetitor itu melakukan apa, kita akan melakukan apa gitu ya. Jangan melakukan hal yang sama, sesuatu yang berbeda, kan? Terus sini pertanyaan, apa saja kelemahan dalam digital marketing, apa yang perlu direncanakan dalam membangun digital marketing yang baik? Intinya begini teman-teman, ketika kita mau menjalankan digital marketing, kita harus tahu kita mau areanya kemana, ya tadi ya, segmentasi ya, fundamental of marketing. Direncanakan benar. Terus apa yang perlu direncanakan? Ya tadi itu, ya kan? Terus semua bahan untuk menginformasikan ke customer itu juga harus lengkap dulu. Terus pastikan juga yang jadi kontak person itu clear. Dalam arti ketika nanti ada yang menghubungi, dia paham apa yang harus dijelaskan. Ya kan? Terus misalkan di digital marketing Anda mau order, silakan klik ini website. Ternyata websitenya belum ada, bayangkan. Kan bahaya gitu ya. Makanya di dalam digital marketing itu teman-teman ada organik, ada non organik. Organik itu maksudnya search engine optimization kayak gitu. Itu bisa dilakukan dulu tuh, diperkuat dulu tuh gitu ya. Bisnis prosesnya dipersiapkan. Nanti kalau ada order secara online siapa yang packaging, siapa yang mengirimkan, berlatih dulu di situ gitu ya. Sehingga ketika nanti benar-benar bisa jalan, ini kita udah alurnya semua itu bisnis prosesnya sudah siap gitu ya. Terus itu organik, halaman halaman produknya di Facebook itu sudah disiapkan, activity-nya juga sudah ada, informasi-informasi detail bisa di situ. Nah, kalau organik sudah kuat gitu ya, bahkan yang offline pun juga sudah siap secara operation, digital marketingnya yang non organik atau yang berbayar, misalkan begitu ada Facebook advertising, ada Instagram advertising, atau ada Google AdWords begitu ya, Google advertising. Mau digenjot enggak masalah, karena infrastruktur sudah siap. Semuanya sudah siap. Ya. Apa namanya ya bahasanya ya? Marketing funneling gitu ya. Ini teman-teman. Marketing funnel gitu ya. Ini kadang ini juga harus dipersiapkan nih marketing funnel nih. Mulai dari ini ya awareness, opening, consideration, preference sampai purchase. Nah, ketika kita digital marketing, jebret, saya mau tanya informasi yang lain, tidak ada websitenya, gimana coba? Cari di Google Map tidak bisa dicari. Terus bilang adanya di brosur, berarti harus ke lokasi, gimana? Digital marketingnya gimana? Gitu ya, teman-teman ya. Kita masuk lagi ke tahap berikutnya. Materi yang ingin saya ketahui lebih lanjut dari berbagai macam jenis digital marketing, iklan, website, sosial media, dan sebagainya. Nah, dari berbagai jenis tersebut, jenis mana yang paling bagus digunakan untuk menunjang bisnis di zaman sekarang? Paling bagus dan enggak itu sesuai dengan target marketnya kalian. Kalau target marketnya orang tua-tua, ya nggak usah pakai digital marketing, nggak apa-apa. Ya kan? Kalau target marketnya itu anak muda usia 18 sampai 20 misalkan, dicek banyaknya pakai TikTok, Pak. Ya sudah masuk ke TikTok. Sebagian pakai IG, Kak. Ya berarti perlu juga siapkan di IG-nya. Oh, sebagian main di Facebook. Ya sudah Facebook juga masuk. Orang lihat di website, berarti siapkan juga websitenya. Pak, kok semua? Lah, kan bisa dianalisa. Ketika orang beli, nanti tanya, kamu tahu produk kami dari mana? Dari IG, Pak. Kamu tahu produk ini dari mana? Dari IG, Pak. Ketika ada 100 orang yang ditanya, bilangnya semua dari IG dikencengin iklannya. IG dikencengin kontennya. Apakah TikTok dicoret? Nggak perlu. Tetap dibangun. Siapa tahu kapan-kapan ada yang dari TikTok. Siapa tahu orang yang dari IG cari informasinya juga jalan-jalan di website kan gitu kan? Itu ya teman-teman ya.
Pada materi customer journey, bagaimana cara agar kita bisa meminimalisir awareness pada saat calon pembeli baru mengenal produknya kita, dan bagaimana cara agar bisa mendapatkan review yang baik dari pembeli. Pastikan apa yang Anda tawarkan sesuai dengan yang bisa Anda berikan. Jangan menyampaikan sesuatu yang di luar kemampuan Anda. Ya. Pada materi parameter penilaian kelayakan bisnis yang belum begitu paham pada penjelasan mengenai cash flow dan action plan. Jadi gini teman-teman, saya udah punya ini ya. Jadi gini, pertama action plan ini pasti dihubungkan dengan analisa ini ya. Kebutuhannya apa? Analisa kebutuhan dulu mau seperti apa, terus nanti rencana aksinya apa. Rencana aksinya misalkan di marketing ini di bulan Maret misalkan di sini ya. Berarti cash flow-nya di bulan Maret ada perubahan apa enggak? Ketika sudah digelontorkan dengan biaya marketing, gitu kan? Pak, kita baru organik, lagi ada efeknya enggak? Nanti inland ke sini, gitu ya, teman-teman ya. Saya agak lupa nih tadi pertanyaan apa lagi. Oke, jadi action plan sama cash flow ini seiring sejalan. Kamu mau ngapain? Mau membuat brosur. Ada pengeluaran di sini untuk membuat brosur. Di bulan apa? Bulan Juni. Berarti di pengeluaran di sini di bulan Juni nanti ada untuk biaya marketing kan gitu toh. Paham ya? Jadi cash flow itu intinya teman-teman, real keluar masuknya uang sesuai dengan activity yang Anda rencanakan. Pak, nanti realisasinya gimana? Ya, berubah enggak masalah, tapi kan yang penting kalian sudah punya rencana. Sama kayak sekarang. Mbak, kamu mau lulus kapan? Enggak tahu, Pak. Tahun depan mau kuliah apa? Enggak tahu, Pak. Terus piye gitu. Padahal saya rencananya Pak lulus tahun 2024. Terus rencananya gimana? Saya semester depan harus ngambil ini, semester ini saya harus ngambil KKN, saya harus ngambil gini, saya harus mulai skripsi di ini, punya planning. Apakah itu akan sama persis nanti di implementasinya? Belum tentu. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Tapi jangan pernah menyalahkan sebuah perencanaan. Ini proyeksi cash flow, namanya proyeksi. Dihubungkan dengan action plan, rencana aktivitas. Kan begitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, terus ingin tahu lebih lanjut mengenai proposal bisnis. Tadi sudah saya ini kan kelayakan proposal bisnis, gitu ya. Teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah lengkap sesuai dengan koneksi materi yang saya kolek dari semua teman-teman, beberapa pertanyaan, mudah-mudahan ini memberikan informasi yang lebih detail. Ini silahkan jadikan acuan. Kalau ke depan misalkan teman-teman mau membangun sebuah bisnis, mau collaboration, gitu ya, silahkan. Mau sekedar komunikasi, konsultasi, boleh-boleh saja, karena saya juga sekarang jadi mentor di Inkubator Business Center di Sperindak Provinsi Jawa Tengah. Selain kita juga di Unisola sudah ada sebetulnya Punokubis, tapi ini masih freeze, masih nunggu kebijakan dari pimpinan kira-kira mau dijalankan seperti apa. Gitu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terakhir sekali lagi saya ulang, kalau ada mau bikin proposal bisnis atau gimana silakan kontak-kontak saya ya, karena yang namanya perkuliahan, belajar tidak mesti secara formal di dalam waktu perkuliahan. Di luar itu pun silakan kontak-kontak. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.